dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya dan Sylvia dalam Kick Kontroversi dengan tamu pasangan Amin. Nah, Mas Anies dan Gus Imin, karena tadi bicara soal keberpihakan dan rasa keadilan Anda pada para petani. Ya, dalam beberapa kesempatan dan tadi barusan Anda menyatakan bahwa ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para petani kita. Ya. Tapi kalau melihat data dan fakta, banyak sekali program pemerintahan sekarang yang berpihak pada para petani. Ya, pembagian peralatan, mesin pertanian, irigasi, waduk, ya, embung, kemudian banyak juga program-program bantuan sosial untuk para petani. Yang jadi pertanyaan, Anda berdua ini mengada-ada bahwa pemerintahan yang sekarang tidak memberikan rasa keadilan pada para petani. Bisa lebih spesifik apa yang Anda maksud dengan ketidakadilan itu, dan kalau Anda berdua akhirnya terpilih, apa sebenarnya yang Anda akan lakukan selain apa yang sudah dilakukan pemerintahan yang ada sekarang ini? Silakan Mas Anies dulu. Gini, berikan ilustrasi tentang biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani, peternak, nelayan misalnya. Mereka dalam situasi penuh ketidakpastian. Pupuk, pakan ternak misalnya. Begitu sampai kepada pupuk, ketersediaannya, kemudian prosedurnya, harganya, itu penuh dengan ketidakpastian di situ. Di sisi lain, kita ini adalah negara agraris yang memproduksi beras secara masif. Kalau kita sudah 75 tahun merdeka dan di situ tidak jelas, tidak ada kepastian, berarti selama ini apa yang terjadi? Bang, ini membuat HP, membuat cangkir, membuat ini semua, itu ada kepastian nih. Produksi acara televisi ini, biaya-biaya itu terprediksi. Tapi begitu sampai kepada pangan, itu biayanya tidak bisa diprediksi. Dan itu yang kemudian membuat para petani, peternak, lalu hidupnya menjadi sulit. Karena mereka tidak pernah ada dalam situasi yang bisa diprediksi. Jadi kami melihat di wilayah ini harus ada reform yang serius. Tidak bisa lagi ad hoc, sekedar ada kartu A, kartu B, kartu C. Kita harus mengubah tata kelolanya secara komprehensif. Lalu yang tidak kalah penting, memotong mata rantai antara yang memproduksi dengan ujung konsumen. Yang di situ ada begitu banyak proses yang mereka harus lewati, barang yang harus jalani, sehingga ketika sampai ke tangan konsumen di ujung, harganya sudah tidak lagi menjadi masuk akal. Jadi kami melihat di sini diperlukan reform tata niaga yang sangat mendasar, sangat serius, agar Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik, memiliki kemandirian dalam artian pangan, dan mereka yang bekerja di sektor pangan bisa hidup dengan sejahtera. Apa sih konsekuensinya kalau mereka bisa hidup sejahtera? Generasi berikutnya mau menjadi orang-orang yang bergerak di bidang pertanian. Tapi kalau sektor ini tidak sejahtera, habis. Generasi berikutnya tidak mau berada di wilayah sektor pertanian. Kenapa? Karena di situ tidak menjanjikan masa depan yang baik. Jadi kami ingin sampaikan di sini, ini bukan sekedar berbicara tentang perubahan mekanisme distribusi pupuk, bukan. Tapi soal tata niaga secara menyeluruh agar Indonesia bisa memiliki ketahanan yang baik. Oke, baik. Gus Imin, jadi konkretnya yang bisa atau yang akan dilakukan pasangan Amin ini apa untuk mengubah, memperbaiki pertanian kita? Pemerintah dan negara ini kan punya 3. 1, anggaran. 2, policy, kebijakan, keputusan. Dan yang ketiga, aturan. Kita bisa mulai dari 3 hal ini, dari pokok masalahnya. Subjek dari problem pertanian itu apa? Yaitu pelakunya, petaninya sendiri.
petaninya dalam posisi yang tidak berdaya karena tidak punya pupuk, tanahnya terbatas, begitu panen sudah dibeli dengan harga murah oleh tengkulak karena petani itu utang untuk menanam dari tengkulak itu. Itulah yang kemudian sumber utama menjadi lingkaran setan yang tidak tertangani. Oke. Kita mulai dari 3 hal ini. Yang pertama, dari segi anggaran. Tidak boleh lagi semua kementerian menangani pertanian. Sehingga anggarannya kecil-kecil berantakan di mana-mana. Saya kira tidak hanya pertanian, semua hal. Saya udah ngomong bolak-balik sebagai DPR ini, tapi ya nggak tahu namanya. Di situ ada manajemen pemerintahan yang berbasis reformasi budgeting atau reformasi politik anggaran. Salah satu cara pendek agar subsidi ini tepat sasaran, subsidi ini jumlahnya besar, subsidi ini atau bantuan kepada petani yang bersumber pada anggaran negara, intinya pupuk tersedia gitulah, nggak usah repot-repot. Jangan melewati semua kementerian. Baik. Bila perlu Kementerian Pertanian digabung dengan kementerian-kementerian yang dalam konteks pelaksanaannya nyambung dengan pertanian. Misalnya Kementerian Desa dan Pertanian, gabung aja. Jangan dua-duanya menangani pertanian, nanti kecil-kecil hasilnya. Misalnya itu. Gagasan ini sudah Anda bicarakan kepada calon presiden? Ya terus terang belum, karena ini saya yakin Mas Anies setuju gitu loh. Nah, Oke, apalagi? 3 sumber. Sumber yang kedua policy. Petani tidak dilibatkan sebagai subjek. Petani hanya menerima apapun kondisi ini, udah 20 tahun Pak. Karena tidak ada terobosan. Harus ada terobosan. Subjek, petani harus subjek, butuhmu apa? Saya butuh pupuk. Cari jalan, policy. Nggak bisa impor bahan baku pupuk, produksi pupuk. Pemerintah harus menjadi leader produksi dan leader dari penanganan petani sebagai subjek. Yang ketiga, soal undang-undang, aturan. Aturannya juga harus disinkronisasi lagi sehingga tidak ada kriminalisasi nelayan, kriminalisasi petani yang kemudian membuat mereka tidak kreatif di dalam melaksanakan semua inovasi pertanian. Oke. Insya Allah Mas Anies setuju ini. Ya, bahkan yang terakhir ini, nggak saya sampaikan. Salah satu masalah yang seringkali dimiliki oleh pemerintah adalah begini. Punya kewenangan, merasa punya pengetahuan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi punya kewenangan itu tidak berarti punya pengetahuannya. Yang dimiliki oleh negara itu kewenangan. Dan kewenangan itu punya konsekuensi, membuat regulasi, kekuatan fiskal. Kita bicara pendidikan tidak tanya pada siswa, apa yang kalian rasakan ketika di kelas. Kita bicara pendidikan tidak tanya kepada guru, apa yang dikerjakan di kelas. Kita bicara kesehatan, tidak tanya pada dokter, tidak tanya pada perawat, tidak tanya pada pengelola rumah sakit. Kita selalu, hampir selalu, membuat itu seakan-akan percakapan di antara kita sendiri, lalu kita mengatur yang lain. Jadi poin yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini penting sekali. Dan itu sebabnya kemarin ketika saya ngelola Jakarta misalnya, kita menggunakan istilah Jakarta Kota Kolaborasi. Kenapa? Karena pemerintahnya mengajak semua pihak untuk terlibat, sumbang pikiran, sumbang pengalaman, sumbang pengetahuan untuk menjadi kebijakan dalam sebuah kolaborasi. Bayangkan kalau petani diajak ngobrol, peternak diajak ngobrol, nelayan diajak ngobrol. Maka kebijakan yang disusun itu bukan kebijakan berdasarkan yang diinginkan oleh pemegang kewenangan, tapi berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Baik, oke. Karena tadi Mas Anies sudah mengatakan ya, kalau mau bikin suatu kebijakan ya tanyakan langsung kepada usernya, begitu kurang lebih ya. Nanti Bang Andi di segmen berikutnya, kita akan mempersilahkan kepada teman-teman mahasiswa di sini, Mas Anies dan juga Gus Imin, untuk bertanya langsung kepada pasangan Amin. Karena pemilih muda di pemilu 2024 itu adalah mayoritas. Jadi apa yang ingin mereka tanyakan atau pandangan mereka, kita akan bahas pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.